Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya satu-satu. Ya, Bu. Nanti namanya yang dipanggil bila hadir atau hadiroh. Mbak Bunga, hadiroh. Mbak Utia, sakit Bu, sakit. Mbak Intan, sakit. Mbak Sabila, hadiroh. Nah, alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita itu kan sudah belajar tentang jual beli. Jual beli itu, lanjutan dari jual beli itu kita hari ini akan bahas tentang khiyar. Khiyar itu apa sih? Kita belajar tentang khiyar dulu. Terus berapa, Bu? Ini kelas berapa itu? 9. Oke, Bu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, diharapkan nanti setelah belajar kalian itu bisa menyebutkan pengertian dan macam-macam dari khiyar, lalu memperagakan macam-macam dari khiyar dan memaparkan hikmah serta manfaat dari khiyar. Nah, pertanyaannya, apa itu khiyar? Bisa dibaca Mbak Sabila? Kata khiyar menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan. Khiyar menurut istilah, khiyar ialah memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad atau transaksi jual beli atau membatalkannya. Khiyar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli. Terima kasih. Jadi khiyar itu artinya dalam bahasa itu memilih. Dan istilah itu memilih antara bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jadi seandainya ada penjual dan pembeli yang sudah menyerah terimakan barangnya, itu masih ada masa khiyar. Masa khiyar itu bagi pembeli mau meneruskan jual belinya atau mau membatalkannya. Nah, khiyar itu ada berbagai macam. Tapi kita akan belajar 4 dulu. Yang pertama ada khiyar majelis, terus yang kedua ada khiyar syarat, lalu ada khiyar ID dan khiyar ru'yah. Kita bahas khiyar yang pertama dulu, yaitu khiyar majelis. Minta tolong Mbak Jelita dibacakan. Khiyar majelis adalah berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya, walaupun sudah mengembalikan barang. Terima kasih. Jadi khiyar majelis itu berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Misal seandainya si pembeli itu sudah melangkah keluar dari tempat jual beli, itu sudah tidak mempunyai khiyar majelis. Contohnya, Mbak Bunga disuruh belanja bawang merah sama ibunya Mbak Bunga. Terus pas di pasar, Mbak Bunga bilang, Bu, beli bawang putih 1 kilo. Nah, terus sebelum Mbak Bunga udah bayar selesai. Tapi sebelum keluar, Mbak Bunga ingat, loh kan tadi aku disuruhnya belanja bawang merah bukan bawang putih. Nah, terus Mbak Bunga bilang ke penjualnya, Bu, maaf tadi itu saya diminta beli bawang merah bukan bawang putih. Nah, terus si penjual menggantinya dengan bawang merah. Itu boleh selagi Mbak Bunga belum keluar dari warung ibunya. Ketika Mbak Bunga udah keluar dari warung,
itu Mbak Bunga udah nggak bisa menukar. Tapi kebanyakan kasusnya kan biasa ya ibu-ibu di pasar, ya kan? Jadi ibu-ibu udah beli tapi ternyata salah atau kurang atau kelebihan, jadi diganti. Nah sebenarnya khiyar itu kompleks, jual beli itu kompleks, asalkan yang paling penting dalam khiyar dan jual beli itu ridho sama ridho. Asalkan si penjualnya itu tidak apa-apa atau ridho, itu si ibunya itu masih bisa atau si pembelinya itu masih bisa meralat atau membatalkan jual beli, dan si penjualnya juga menyetujuinya. Jadi ini tuh asasnya, prinsipnya jual beli itu ridho sama ridho antara si penjual dan pembeli. Mau tak bantu kok, Bu? Selanjutnya yang kedua itu ada khiyar syarat. Boleh minta tolong Mbak Atta untuk membacakan? Khiyar syarat adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, kalau tadi khiyar majelis itu syaratnya harus masih dalam satu majelis, khiyar syarat itu syaratnya masa tenggang atau waktunya. Misal Mbak Sabila mau beli ballpoint ke Mbak Mazia, terus Mbak Sabila bilang, Mbak Mazia aku mau beli ballpoint tapi beri aku waktu 1 hari. Kalau seandainya pulpennya itu macet atau mati, aku mau mengembalikannya atau menggantinya dengan pulpen yang baru. Terus Mbak Mazia mau menyetujuinya. Seandainya di 1 hari itu ternyata ballpointnya macet, maka Mbak Sabila bisa menukar ballpoint lain atau menukar dengan kembalinya uang ke Mbak Mazia karena Mbak Mazia sudah menyetujuinya. Itu khiyar syarat. Lalu yang selanjutnya itu ada khiyar AIB. Minta tolong Mbak Mazia. Khiyar AIB adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli. Nah, khiyar AIB itu ada karena yang paling utama itu karena adanya cacat atau sesuatu yang tidak seharusnya ada pada barang tersebut. Misalnya Mbak Jerita mau beli baju ke Mbak Bunga, terus udah bayar dan lain-lain. Terus sampainya Mbak Jerita di rumah, Mbak Jerita buka bajunya, oh ternyata di lengannya ada sobekan kecil. Terus Mbak Jerita besoknya bilang ke Mbak Bunga, Mbak Bunga, ini kok bajunya ada sobek kecil di lengannya ya, aku nggak mau. Terus Mbak Jerita, aku mau tukar uang aja, aku nggak jadi beli bajunya. Itu boleh karena ada aib di baju tersebut. Berupa apa? Berupa bolong tadi itu. Dan Mbak Bunga juga harus menyetujuinya karena si pembeli atau Mbak Jerita itu nggak mau meneruskan jual belinya. Itu khiyar AIB. Pokoknya khiyar AIB itu dari kata aib, ada cacat. Lalu yang selanjutnya itu ada khiyar ru'yah. Minta tolong Mbak Nabila. Khiyar ru'yah yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akan berlangsung. Khiyar ru'yah ini berlaku untuk pembeli, bukan untuk penjual. Nah gitu, jadi khiyar ru'yah itu intinya ru'yah itu kan melihat. Jadi bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkan karena objek itu belum dilihat ketika akan berlangsung. Contohnya di mana? Contohnya misal Mbak Atta jual gantungan kunci, terus Mbak Atta bawa sampel ke kelas ke Mbak Nabila. Sampelnya itu gaji akrilik. Terus Mbak Nabila bilang, aku mau beli 1 gaji akrilik. Besoknya ketika Mbak Atta menyerahkan gajinya ternyata bukan akrilik tapi kayu. Jadi berbeda dengan sampel. Terus Mbak Nabila, ini bukan sampel yang kemarin, ini beda sama yang kemarin. Jadi Mbak Nabila boleh membatalkan jual beli itu karena tidak sesuai dengan apa yang
akad berlangsung. Nah, selanjutnya untuk biar lebih paham, jadi yang pertama khiyar majelis itu intinya adalah ketika dia itu belum meninggalkan akad. Lalu syarat itu ketika masa tanggal waktu. Kalau aib itu ada cacat, kalau ru'yah itu berbeda dengan yang dilihat. Untuk lebih memahaminya, nanti Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok karena syaratnya ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22 ya. Ya, 22 4 kelompok. Jadi mau ini 1, 2, Mbak Sabila mau sama siapa? Sini sama saya. Nah, tapi role play-nya ini kalian akan membuat dialog sendiri. Oh my god. Yang gitu kan. Nah, kayak gini. Jadi ini nanti akan diisi oleh pembeli. Jadi kan ada 2 orang, satunya pembeli, satunya penjual. Satunya jadi pembeli, satunya jadi penjual. Nah, ini barang yang dibeli atau ya barang yang dijual. Jadi nanti kalian menyesuaikan aja, nanti kalau pembeli dan penjual kalian dapat khiyar majelis itu gimana pembeli dan penjualnya, kalau khiyar syarat gimana, kalau khiyar ID gimana, dan kalau khiyar ru'yah gimana. Untuk pasti pada nggak mau kan ya ini yang pertama. Jadi kita akan spin. Oh my god. Mau dikasih fakta atau impromptu ini? Kasih waktu sebentar. Sewaktu Bu. Bentar, Bu. Satu menit cukup ya. Udah ya. Kita mulai putar spin. 1, 2, 3. Siapa yang Dialognya aja, Bu. ya? Apa itu? Siapa yang dapat khiyar ru'yah? Kita Bu. Kita tolong maju ke depan. Siap Bu. Siapa yang mau membeli? Siapa yang mau penjual? Saya penjual. Silakan. Kita dengerin ya. Ini contoh dari khiyar ru'yah itu seperti ini. Kamu duduk sih kita. Oh, duduk. Iya, ini kan beli penjual. Oh, aku kira ini barangnya, Bu. Iya, Kita mau ini barangnya aja. Ini aja langsung ke kalian belakangin kameranya. Nah, harusnya Bu, kita mau jual beli sepeda motor. Ya, sepeda motor online. Online. Bu. Jadi saya ini lagi Facebooknya Bio, Bu. Iya, lihat foto-fotonya Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Kemarin yang beli motor saya ya Bu, yang sudah akad tapi Ibu belum lihat barangnya. Iya Bu, kemarin saya udah chat Ibu juga. Hari ini tuh kita mau lihat langsung Bu barangnya. Oh iya Bu, ini sudah saya persiapkan barangnya. Silakan dicek-cek dulu. Oh iya Bu, bentar ya Bu. Iya. Ibu, ini kayaknya bodinya ada yang lecet ya Bu. Padahal kemarin katanya bodinya mulus Bu. Oh iya, kalau misalnya nggak jadi beli nggak apa-apa Mbak. Soalnya dalam Islam itu, masa gitu Ibu? Soalnya dalam Islam itu ada namanya khiyar ru'yah yang menjelaskan
melihat barangnya secara langsung dan belum mengecek secara langsung, itu masih bisa dibatalkan Bu. Jadi mau lanjut transaksi atau dibatalkan saja Bu? Enggak dulu deh Bu, soalnya saya butuh banget motor yang benar-benar lagi dalam keadaan bagus Bu. Maaf ya Bu. Iya Bu, nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Sudah Bu. Bagus sekali ya. Ini studi kasusnya itu motor. Tapi karena motornya itu ada cacat ya. Iya Bu. Jadi Mbak Nabila nggak jadi membelinya. Nah, kira-kira pertanyaannya itu bisa dimasuki khiyar aib nggak? Bisa. Nah, perbedaannya nih. Jadi, kalau misal ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di suatu barang yang itu mengurangi nilai dari barang tersebut. Misalnya, kalau motor ada yang lecet, kalau buku ada yang robek, kalau baju ada yang bolong, itu bisa masuk atau lebih masuk ke mungkin khiyar aib. Nah, kalau khiyar ru'yah itu bedanya kayak gimana? Misal tadi motor ya, mungkin bisa karena membatalkan pembelian motor karena mungkin warnanya beda. Kemarin di foto itu warnanya merah, kok yang datang biru. Jadinya Mbak Nabila nggak jadi beli karena warnanya beda. Tapi warna tersebut nggak mengurangi nilai jual dari motor tersebut. Gitu. Jadi paham ya bedanya? Ayo. Satu kali lagi. Yo. Satu kali lagi. Enggak mau katanya Bu. Satu, dua, tiga. Enggak sahabat cerita. Bunga dan Mbak Cerita. Siapa yang mau jadi penjual supaya ada beli? Penjualnya Mbak Cerita, pembelinya Mbak Bunga. Silahkan, Mbak Cerita dan Mbak Bunga. Beli. Permisi Mbak. Iya, bagaimana? Mbak jualan itu nggak spidolnya mau warna apa Mbak ada nih? Oh iya, kebetulan saya cari yang warnanya hitam Mbak. Oh itu bentar ya Mbak, saya carikan dulu. Mana ya? Oh ini Mbak warna hitam spidolnya. Oh iya, ini harganya berapa nih Mbak? Untuk harganya 10.000 aja kok Mbak. Oh iya, masih segel ya Mbak? Iya. Saya bayar sekarang ya Mbak. Boleh. Harus banget warna seperti itu. Makasih. Ada yang tanya nggak Mbak? Oh ada pasti. Bentar ya Mbak, saya buatkan. Ini. Simpan ya Mbak. Iya, makasih ya Mbak. Ya, nanti dicoba kalau misalnya ada yang hal-hal yang itu bisa. Makasih ya Mbak. Ya. Bisa ya? Ada apa sih Mbak? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Cari apa? Mbak, saya kan yang kemarin beli spidol di sini. Iya. Harganya 10.000 yang warna hitam ini. Iya. Pas pulang dari toko Mbak, itu kan saya coba di taman Sudirman buat Iya. nyoba-nyoba. Nah, ternyata itu nggak bisa. Aduh. Padahal masih bisa ya Mbak. Iya pasti. Oh ya, kalau boleh tahu ada notanya nggak ya Mbak? Notanya ada Mbak? Oh ya Mbak. Ini Mbak notanya. Saya cek dulu ya. Oh iya, berarti kemarin ya Mbak belinya ya? Spidolnya harganya 10.000, spidol warna hitam. Tadi apa? Benar Itu itu. Saya buat coba beli itu nggak bisa Mbak. Jadi macet ya spidolnya. Iya. Oke, sikat berarti itu cacat ya Bu spidolnya. Nah di dalam Islam itu kan ada namanya khiyar ID. Nah itu kan juga barangnya cacat, terdapat cacat. Nah untuk alangkah baiknya Mbak mau gimana? Mau diganti atau diganti dengan uang? Kalau saya minta kembali uang aja gimana Mbak? Boleh nggak? Boleh Mbak.
4. Yang pertama, itu menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yaitu si penjual dan si pembeli. Jadi biar tidak ada penyesalan, misalkan karena ada aib, jadi pembelinya itu nyesel, nggak jadi nyesel karena udah beli barang tersebut. Nah, untuk menghindarinya, makanya ada khiyar. Lalu yang kedua, itu memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Karena apa? Karena barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan itu bisa ditukar karena adanya khiyar. Makanya memungkinkan memperkecil kemungkinan penipuan dalam jual beli. Yang ketiga itu mendidik penjual dan pembeli agar lebih hati-hati, cermat dan teliti dalam bertransaksi. Lalu yang terakhir itu menguatkan sikap rela sama rela antara si penjual dan pembeli dengan adanya khiyar tersebut. Nah, ada game lagi. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi pas ya, 4 sama 4. Nah, nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk bermain. Nah, yang kalah nanti kelompoknya menjawab pertanyaan. Kelompok 1 ya, sama kelompok 2. Silakan kelompok 1 mengajukan 1 orang dan kelompok 2 mengajukan 1 orang. Permainannya dijelaskan nanti ketika maju. Siapa? Mbak Bunga? Mbak Julita? Mbak Diana? Mbak Bunga? Satu orang. Nah, gamenya mau dijelasin dulu. Ya, nggak tahu soalnya, nggak tahu. Nah, gamenya itu kalau 1 itu menjauh, kalau 2 itu mendekat, kalau 3 itu tepuk. Jadi ini bagian sini ya. Yang bagian sini seperti ini terus kan. Nah, terus yang kelompok 1, yang kalau ibu bilang 2 itu mendekat. Kalau bilang 3 tepuk. Kalau kena berarti kelompok 1 menang. Kalau nggak kena berarti kelompok 2 yang menang. Itu mudah sekali bukan? Ya. Bukan. Ayo Bin. Satu gimana? Satu kan dekat sama Satu jauh. Jauh. Dua menang. 3 kalau kena berarti Mbak Sabila menang. Oh, tuh Bin, ayo Bin. Kalau namanya kelompok 1 nggak kena berarti Mbak Sabila kalah. Ah, ayo Bin. Ayo, dengar ya. Siap. Oke. Siap pulang maksudnya. Ya. Bil, siap pulang. Siap izin ke kawan saya. 1 menjauh, 2 mendekat, 3 tepuk. Kita mulai ya. Aku 1. Ya Allah. Siapa yang mau ini terus? Kelompok Mbak Sabila kayak gini terus ya, kelompok 2 ya. Wah, ayo 3 fokus 3. takut gitu ya? Ayo 3 Ya, fokus. Aku di mana?
Nina juga ya. Nggak Karena baca. si Nina itu mikirnya itu asli, padahal si penjualnya itu bilang mirip asli. Jadi si Nina kurang teliti dalam jual beli. Literasi. Ya, seandainya si pembeli itu menulis asli atau original, nah itu nggak boleh karena si penjualnya itu termasuk menipu. Tapi kalau si penjualnya itu bukan memasukkan, kayak bilang ini nggak yang asli tapi mirip asli, itu ya kita harus pintar-pintar memilihnya, pintar-pintar baca juga kalau jual beli online. Ya Bu. Udah apa lagi? Udah dua-duanya berapa menit? Sudah, karena waktunya sudah selesai. Nah, minggu depan kita akan belajar lanjutan dari khiyar, yaitu kirot. Jadi kita lanjut ya jual beli khiyar. Kalau minggu depan kita bahas tentang kirot. Jadi kesimpulannya ada 4 macam khiyar yang kita pelajari hari ini. Yang pertama apa? Betul sekali. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca hamdalah.